Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ketiga, yaitu ragam evaluasi hasil pembelajaran. Apa sih evaluasi hasil belajar? Evaluasi hasil belajar di sini ialah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan belajar siswa. Nah, ragam evaluasi ini dibagi ke beberapa jenis, yaitu ada yang berjenis dengan waktu, yang kedua jenisnya fungsi, yang ketiga jenis pendekatannya. Untuk yang berdasarkan waktu di sini saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama ada evaluasi awal atau pre-test. Pre-test di sini ialah dilakukan sebelum proses pembelajarannya itu dimulai. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan dasar siswa tentang topik yang akan diajarkannya. Gunanya apa? Gunanya ialah membantu guru dalam menyesuaikan metode dan materi sesuai dengan kemampuan siswa-siswanya. Terus evaluasi berdasarkan waktu yang kedua ialah evaluasi proses, yaitu formatif. Evaluasi proses di sini itu biasanya dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Karena itu dinamakan sebagai evaluasi proses. Dan tujuan utamanya ialah untuk memantau pemahaman siswa dan juga memperbaiki proses pembelajaran jika itu diperlukan. Contohnya itu seperti kuis atau diskusi singkat setelah penjelasan beberapa materi. Terus yang ketiga ialah evaluasi akhir atau post-test. Post-test di sini ialah dilakukan setelah pembelajaran selesai, misalnya di akhir semester atau di akhir topik besar pada pembelajaran, yaitu yang bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa itu menguasai materinya secara keseluruhan. Hasil evaluasi akhir ini bisa dipakai untuk menentukan nilai akhir siswa. Terus kalau evaluasi berdasarkan fungsinya, di situ ada 5. Yang pertama itu ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif di sini ialah digunakan untuk memilih siswa yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu program atau kegiatan. Contohnya itu ialah tes seleksi masuk program khusus atau seperti beasiswa. Terus yang kedua berdasarkan fungsinya itu ada evaluasi diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kesulitan belajar siswa dalam memahami materi tertentu. Nah, hasilnya ini akan membantu guru di dalam merancang program perbaikan atau pengayaan bagi siswa-siswa yang memerlukan. Terus yang ketiga ialah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan di sini ialah menentukan posisi atau kelompok belajar yang tepat bagi siswa. Misalnya ya, menempatkan siswa dalam kelas akselerasi, reguler, atau remedial sesuai dengan kemampuan mereka. Terus yang keempat ialah evaluasi formatif. Evaluasi formatif di sini biasanya tuh digunakan untuk memantau kemajuan siswa selama proses belajar dengan tujuan memperbaiki pembelajaran. Bentuknya itu bisa berupa observasi, kuis, atau tugas-tugas singkat yang lainnya. Terus yang terakhir di sini ialah evaluasi sumatif. Dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk apa? Untuk memberikan penilaian atas sejauh mana keberhasilan belajar siswa itu secara keseluruhan. Biasanya tuh berupa ujian akhir atau tes besar yang menjadi dasar untuk menentukan nilai akhir siswa. Mungkin bisa dikatakan seperti UAS. Terus kalau berdasarkan pendekatannya, evaluasi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah evaluasi kuantitatif. Kuantitatif di sini ialah berfokus pada hasil yang dapat diukur dengan angka, karena kuantitatif ini sangat-sangat berhubungan erat dengan angka. Biasanya itu menggunakan soal pilihan ganda atau soal hitungan untuk menghasilkan data-data yang objektif. Terus
untuk yang kedua yaitu evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif sini ialah melibatkan observasi langsung dan mendeskripsikan kualitas pembelajaran seperti keterlibatan siswa, sikap dan respon selama pembelajaran. Terus juga evaluasi kualitatif ini juga menggunakan wawancara sebagai observasi atau penilaian proyek sebagai alat ukur. Mungkin cukup sekian untuk materi pada pertemuan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.